Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma. Kenalannya pakai pantun. Jalan-jalan ke bukit membeli duku dan duren. Kurang keras cakepnya. Jalan-jalan ke bukit membeli duku dan duren. Nama saya Ahmad Mujadid, orangnya lucu dan keren. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini juga sekaligus woro-woro bahwa saya ini juga warga RT 4. Nah, mungkin ada yang belum tahu kan begitu ya. Nah, jadi sebagai woro-woro juga bahwa kami semenjak tanggal berapa ya saya masuk RT 4 gitu ya. Mungkin sekitar September 2024, berarti kurang lebih sekitar 6 bulan saya masuk di wilayah RT 4 RW 7 Gunung Sari Indah yang bertempat di Blok K nomor 11. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena tadi saya lihat susunan acaranya, bersyukur pada Allah Tuhan yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan kenikmatan begitu banyak sehingga malam hari ini kita bisa bermuajah untuk melaksanakan salah satu di antaranya adalah bersilaturahim, kita sharing bersama. Sebetulnya tujuan hidup manusia itu apa sih? Jadi itu hidup di dunia sekarang, pengennya apa? Saya mau tanya. Ya, pengen juga bahagia di akhirat. Betul ya? Maka kemudian ketika kita berdoa itu sesuai dengan doa kita. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia. Begitu juga Engkau berikan kebahagiaan kami hidup di akhirat. Itu permintaan kita. Maka mungkin yang jomblo-jomblo kalau mau cari pasangan, cari yang dua ini. Satu soleh, yang kedua soge, betul? Tapi jarang sih ngono kayak ngono. Rata-rata soleh melarat. Ono soge tapi gak tahu sembah. Kira-kira jenengan kalau pilih mantu, pilih yang mana Bu? Yang nomor 1 atau nomor 2? Gak ada pilihan ketiga. Maka supaya hidup kita ini baik di dunia, sukses dunia, begitu juga sukses di akhirat, maka lakukan dua. Kita soleh secara kehidupan sosial karena kita hidup di dunia. Yang kedua, kita juga bagus dalam persoalan akhirat karena kita pengennya dua. Secara otomatis, karena kehidupan dunia itu punya cara sendiri agar sukses, akhirat pun juga punya cara sendiri agar kita sukses di akhirat. Betul apa betul? Maka kita dalam beragama, baik Islam ataupun yang lain, pasti akan diajarkan dua hal. Bagaimana kita beragama dengan baik, yang Islam sholat, yang Kristen rajin ibadah ke gereja. Begitu juga bagaimana kita hidup sukses di dunia ya, dengan cara dunia. Siapa yang pengen kaya? Angkat tangan. Ya angkat tangan. Saya kan pengennya angkat tangan. Siapa yang pengen kaya? Angkat tangan. Caranya adalah bekerja. Betul kan? Bisa nggak kalau kita pengen kayak sholat, nah gereja nggak kerja, iso? Juga iso sampai kiamat. Iya toh? Itulah kemudian logika kita itu harus bermain di situ. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara khusus Al-Quran telah Allah perintahkan zakat ya zakat, Allah perintahkan haji ya haji, Allah perintahkan beribadah ya beribadah. Kenapa? Karena kita ini makhluk ciptaan Allah, bukan ciptaan sendiri. Dan salah satu tugas pokok seorang hamba adalah beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Jelas Bapak.
bagaimana Allah menciptakan jin dan manusia itu. Fungsi pertamanya adalah beribadah. Semaksimal mungkin, jangan semaunya. Karena banyak di antara kita terlalu banyak nego dengan Allah, dengan Tuhan. Betul nggak kita ini? Pernah pelajari supaya kita mengerti, oh begini. Salah satu di antaranya Bapak Ibu, kenapa Allah berikan subuh itu 2 rakaat? Soalnya abot. Betul nggak? Soalnya berat. Maka Allah kasih 2 rakaat aja sing enteng-enteng. Ya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bagaimana kita menjadi seorang pemeluk agama yang baik, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena banyak orang yang tomat, sholat maksiat. Iya dong. Ke gereja tapi suka mencuri, sholat nang masjid tapi suka rasan-rasan. Biasanya bapak-bapak itu, Bu. Betul nggak, Pak? Bapak-bapak itu hanya suka rasan-rasan kok. Ibu-ibu itu Masya Allah bersih, bagus ya, bagus. Alhamdulillah. Kan begitu. Maka harus seimbang itu. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lah Ramadan yang pernah kita lalui kemarin itu mengajarkan kita bagaimana menjadi muslim yang baik, menjalankan perintah Allah sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dari mana Ustaz? Dari puasa. Karena puasa itu kalau kita mau meneliti Bapak Ibu, dahsyat bukan main. Punya magnet energi negatif, menolak energi memiliki magnet energi positif, menolak energi negatif. Contoh, tidak ada ceritanya orang puasa itu kemudian turu dari subuh sampai maghrib. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Karena orang puasa itu pasti orang yang benar-benar puasa itu, ya Allah eman rek posoku, tak gaya ngaji, tak gaya wiritan, ya kan? Bahkan yang mungkin jarang pegang Quran, yang muslim yang jarang pegang Quran, Masya Allah karena puasa pengen mau Quran itu, walaupun bacanya tartul. Apa tartul itu? Geratal-geratul. Tapi karena spirit yang dibawa oleh Allah dengan puasa itu, pengen sekali baca Quran, baca kitabnya itu. Itu karena puasa direm. Itu sepeda motor mau tarik takjil jam 5 ke perampatan bundaran itu, ada orang mau seret. Astagfirullah, poso sekali. Mari buka mulai berangkat terawih nang masjid, wis buka kan? Lewat. Enjoy metu. Wis buka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, warga RT 4 yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi mari sama-sama kita mempelajari itu, sehingga nantinya kita bisa memaksimalkan keberagaman kita ini, keagamaan kita ini, kita tunjukkan dengan maksimal di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena fungsi dan tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah beribadah, taat sama Allah. Lek jenenge taat niku, lek pimpinan ngomong, kita mau apa? Iya kan? Kalau pimpinan kita misalkan di tempat kerja, secara logika saja, pimpinan kita mengatakan, Mas berangkat ke ini, apa bisa kita nego? Gak bisa, kecuali kalau jadikan ordal, itu orang dalam. Tapi kalau bawahan, mau apa sama? Samina wa ata'na, nggak mungkin samina wa asoina. Pasti samina wa ata'na. Kenapa? Karena sebagai umat beragama yang baik, Allah perintah sholat, sholat. Tuhan perintah gereja, gereja. Nggak mungkin kita, ya Allah niku dulu lah, besok lah saya capek ini. Nggak bisa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi
Mari kita evaluasi di bulan Syawal ini, di bulan yang baik ini, kita evaluasi diri kita. Pantes enggak saya ini ya Allah dikasih surga nanti di akhirat? Karena hidup manusia itu ya tadi itu, dia taat pada Allah, secara otomatis dia akan bagus secara sosial. Kalau benar-benar bagus. Contoh, orang yang rajin sholat itu Bapak Ibu pasti murah senyum. Bu, orang kalau suka rajin sholat, bapak kan pasti ke masjid. Gak mungkin kan bapak pernah Bu suami jenengan sholat di rumah kayak ono kodong aja mari Bu ya. Bapak itu wajib sholat di masjid. Maka ciri orang yang suka ke masjid pasti murah senyum. Kok ada orang rajin sholat, rajin ke masjid, besengut, ketemu wong gak ngereken? Berarti belum selesai persoalan masjid dan sholatnya. Dari mana kita bisa tahu Ustadz? Coba kita teliti. Sholat mengajarkan tentang berbagi kebahagiaan kepada siapapun. Nahnu, kita semua. Tapi kalau maka tidak ada batasan. Artinya orang yang sholat itu siap berkomitmen kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Tuhan, saya siap akan berbagi kebahagiaan, kedamaian, kesenangan kepada siapapun yang pernah saya lihat ataupun yang tidak pernah saya lihat. Baik yang saya sukai ataupun yang tidak saya sukai. Karena maknanya semua, maka gak boleh kita request Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah saya siap berbagi keselamatan, berbagi kebahagiaan hanya untuk besti-bestiku aja. Orang yang gak suka sama saya sekarang gak usah ya Allah, gak usah kasih selamat ya. Gak bisa, tidak ada kemajuan. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari sholat itu mengajarkan kepada kita bahwa kita gak boleh pilih-pilih teman, gak boleh pelit dari lafaz tahiyat. Jadi tahiyat itu adalah sebuah dialog antara Rasul Muhammad dengan Allah. Jadi ketika Rasul Muhammad itu naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, Rasul mengetuk pintu. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Ya Allah, pujian hanya untukmu, kesucian hanya untukmu, dan seterusnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan hanya untukmu. Itu khusus. Assalamu alayka karena domirnya masih domir anta. Jadi khusus satu. Jadi Allah itu hanya memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad saat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan hanya untukmu wahai nabiku dan rasulku. Dalam batin salihin, keselamatan untukmu semua umatku yang melaksanakan amal soleh. Dari sini kita belajar, kalau kita punya kesenangan, kebahagiaan, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah orang lain. Lu coba kalau Nabi Muhammad itu orang yang egois. Terima kasih ya Allah, pujian selamat hanya untukku, alhamdulillah umatku barno. Bisa begini. Tapi Nabi Muhammad bergejolak dalam hatinya. Maka Nabi juga berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Maka tadi orang yang sholat pasti murah senyum. Termasuk orang yang suka ngaji itu pasti terutama sama istrinya, sama anaknya. Kenapa? Oh yo pantes. Pak sama Pak Agus. Ya, Pak Anto. Sama Kak bahaya ya Kak Pak RT gue ini. Si jenenge. Bisa di lock out iki aku. Nah, saya harus tahu baik sama istrinya, ya kan, sama anaknya nggak pelit kan begitu. Lah beda kalau Pak sampe kurang jeneng masjid tapi kok pelit gak karu-karuan. Berarti kan ada tanda tanya di situ, ya kan? Kan begitu.
Termasuk diantaranya bagaimana puasa yang kita lakukan itu mengajarkan kepada kita kepekaan sosial terhadap sesama. Allah pengen merasakan kepada kita, gini caranya nggak bisa makan gitu. Begini caranya menahan lapar tapi harus beraktivitas. Begitu. Jadi itu nilai sosial sangat tinggi puasa itu sebetulnya. Maka di bulan Syawal ini akan nampak nanti bagaimana orang puasa itu yang serius dengan yang nggak serius. Apa buktinya? Nanti selesai puasa di bulan Syawal akan kelihatan siapa yang murah seduh berarti berhasil puasanya. Tapi kok kemudian lawangnya ditutup, lampunya dipetengi terus, berarti puasanya belum. Begitu. Betul nggak? Iya. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, bagaimana agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat, maka kita laksanakan dengan cara akhirat. Begitu juga kalau kita pengen sukses di dunia atau dalam kehidupan dunia ini, ya laksanakan dengan cara dunia. Tapi ada tapinya. Terakhir, kalau udah terakhir biasanya itu semangat. Terakhir Bu, halo, masih semangat? Saya kasih pantun lagi mau? Apa pantunnya? Ubur-ubur ikan lele. Wah, sudah nggak ada suaranya. Ubur-ubur ikan lele. Semangat boleh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, spesialnya ada kesuksesan dunia yang bisa diraih dengan cara akhirat. Mewah nggak? Tadi kan saya bertanya, siapa yang pengen kaya? Saya. Harus kerja. Tapi ada kaya caranya akhirat. Siapa yang mau surga? Caranya bisa lewat cara dunia. Saya kasih tahu di Quran. Yang pertama, ada cara akhirat, tapi dampaknya bahagia dunia. Mau saya kasih tahu nggak? Mau aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Silakan dibuka Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai 81. Al-Isra tentang sholat malam. Sholat malam itu Bapak Ibu, efeknya adalah satu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin dan mampu istiqomah sholat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamal mahmuda. Apa itu? Kinerjanya ketika dia bekerja itu diangkat oleh Allah pelan-pelan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi kamu sekarang menjadi bawahan, kalau kamu rajin istiqomah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat pelan-pelan karyawan, staf, direktur punya perusahaan sendiri. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Rajin tahajud, kamu punya persoalan di dunia dikasih mudah sama Allah. Dikasih mudah. Maka mohon maaf, jarang orang yang rajin tahajud itu kemudian putus asa dengan masalah. Saya pernah ingat perkataan guru saya. Begini Bu, ini untuk meyakinkan keimanan kita. Kalau menurut akal manusia, kok gak mungkin ini, Contoh kami dalam kehidupan di dunia, kok yang gak mampu tuh kok menanggung besari. Larang Bu. Apalagi saya ini masih kontras. Ya Allah alam, tadi doakan sama Bapak dan seterusnya, ya semoga selamanya amin Allahumma. Tapi tidak tahu, kayaknya tidak mungkin ini, tidak mungkin. Tapi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Kata guru saya, kalau ada seseorang
atau kemudian batinmu ngomong koyoke gak mungkin masalah ini selesai, koyoke kamu gak mungkin dapat ini, disitulah kemudian Allah pengen menunjukkan ini loh jawabannya. Karena hanya Allah yang pengen menjawab secara langsung pada kehidupan kita. Contoh kita Bu, atau panjenengan mungkin dalam mengurus anak, ya Allah dikek cara opo iki, dikek ngene, dikasih ngomong A melayune B, dikasih ngomong B melayune C. Disitulah kemudian Allah pengen memberikan langsung solusi kepadanya lewat tahajud. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah begini, kamu mau nggak surganya VIP? Mau nggak Bu? Mau nggak surga VIP? Kalau bahasa saya surganya bintang 7. Ada bintang 7? Bintang 7. Di surganya bintang 7. Siapa? Uiddat lil muttaqin. Orang yang super. Siapa orang yang super itu ya Allah? Bukan orang yang rajin sholat kata Allah. Bukan orang yang sudah haji peng 7. Bukan orang yang umroh peng 10. Tapi kata Allah orang yang masuk surga VIP itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kamu punya harta keno. Pak RT sudah bilang mau membangun balai. Punya uang ini masuk surga ini invest. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kamu mau enggak surga VIP? Mau. Wal kadhimin al ghaidh. Kalau kamu dijaili orang sing sabar. Sabar surga VIP kok siap kan tidak? Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan orang yang sangat kita benci. Bisa nggak kira-kira? Halo, bisa? Bisa. Kalau kita mau surga VIP, caranya dunia tadi. Maka Bapak Ibu, agar kehidupan kita baik dunia dan akhirat harus balance, harus seimbang. Sholat iya, puasa iya, taat pada Allah iya, termasuk jangan lupa perhatikan kanan dan kiri. Karena boleh jadi kita akan menjadi orang yang masuk neraka pertama kali kalau kita bisa khusyuk dalam beribadah, sebab kita sudah mengisi perut yang sudah penuh. Tapi kok kemudian ada orang yang sulit khusyuk mergo luwe, jenengan masuk neraka dulu baru saya. Kalau kita sholat khusyuk mergo warak, kok kemudian ada tetangga kanan kiri kita gak iso khusyuk mergo luwe, maka kita orang yang pertama masuk neraka. Mau gak kita masuk neraka? Jangan kemudian kita melihat kan Gunung Sari sugih-sugih, wah di luar sana itu. Nah kalau kita melihat daerah atau tetangga kita itu maksudnya ya secara konteks luas. Atau yang mungkin sekarang ini lagi perlu kita naikkan adalah Palestina. Ayo Bu, Bapak Ibu, kita kerahkan apa yang kita miliki sebagai bentuk jihad kita pada Allah. Semoga bermanfaat. Karena saya lihat bal bekel ditoto karo yoyo, boyoke pegel motoi sepet kebelet. Soalnya kan mau geser kanan wis takutnya malah menjadi rasa Ustaz ini kakek ngomong. Oke, terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Sekali lagi pada intinya bagaimana kita mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang baik secara ibadah, dan kemudian jangan lupa perhatikan kanan kiri, karena insya Allah ketika seorang itu soleh secara spiritual, otomatis secara dalam kehidupan sosial dia akan juga bagus. Amin Allahumma. Mari kita berdoa pada Allah Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Esa.